Hidup seringkali diibaratkan sebagai perjalanan panjang yang penuh liku. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang datang dari luar maupun yang tumbuh dari dalam diri. Dalam perjalanan ini, setiap orang mencari cara terbaik untuk menghadapi hidup, menemukan makna, dan meraih kebahagiaan. Namun, seringkali kita lupa bahwa pelajaran hidup tidak selalu datang dari hal-hal besar atau rumit. Sebaliknya, kebijaksanaan seringkali ditemukan dalam hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita, termasuk dari alam. Salah satu unsur alam yang paling kuat dan paling sederhana adalah air. Meskipun tampak biasa, air menyimpan banyak pelajaran tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Dalam kesempatan kali ini, mari kita telaah lebih dalam bagaimana hidup laksana air bisa menjadi filosofi yang penuh makna untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama, fleksibilitas. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari air adalah fleksibilitasnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, air selalu mencari jalannya meskipun ada rintangan di depannya. Ini adalah salah satu karakteristik yang paling luar biasa dari air dan menjadi refleksi yang sempurna tentang bagaimana kita harus menjalani hidup. Saat kita menghadapi masalah atau tantangan, seringkali kita cenderung bersikap keras kepala, terpaku pada satu cara, atau bahkan merasa frustasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita berusaha menembus batu besar di depan kita, padahal ada banyak cara untuk menghadapinya. Salah satunya adalah menempuh jalan lain. Cobalah renungkan dalam kehidupan pribadi kita. Berapa kali kita merasa gagal hanya karena kita berusaha melawan arus? Mungkin dalam karir, kita mendapati diri kita terjebak dalam pekerjaan yang tidak kita sukai, namun tetap bertahan karena merasa tidak ada pilihan lain. Atau dalam hubungan pribadi, kita mungkin terus mencoba memaksakan perubahan pada orang lain, padahal sebenarnya kuncinya ada pada bagaimana kita mengubah diri sendiri dan cara kita beradaptasi. Seperti air, kita harus belajar untuk lebih fleksibel, tidak kaku dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika ada satu pintu yang tertutup, ada 1000 jendela lain yang bisa kita coba. Sebagai contoh, jika kita lihat dalam konteks bisnis atau dunia kerja, banyak perusahaan besar yang mampu bertahan karena mereka fleksibel. Mereka tidak takut untuk berubah ketika dunia di sekitar mereka berubah. Contoh nyata adalah bagaimana beberapa perusahaan teknologi berhasil beradaptasi dengan tren digitalisasi yang semakin cepat. Mereka yang kaku dan menolak untuk berubah pada akhirnya tertinggal. Sama halnya dengan kita. Kemampuan untuk beradaptasi bukan hanya membantu kita bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang. Yang kedua, ketenangan dan kekuatan tersendiri. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari air adalah ketenangan yang menyimpan kekuatan besar. Air yang tenang seringkali dipandang lemah, namun jika kita selami lebih dalam, air yang tenang memiliki arus yang sangat kuat di bawah permukaannya. Ini mengajarkan kita bahwa ketenangan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan dan pengendalian diri. Dalam hidup, kita akan menghadapi banyak situasi yang memancing emosi, entah itu kemarahan, kekecewaan, atau bahkan kesedihan yang mendalam. Namun, cara kita merespon emosi-emosi ini adalah yang menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Bayangkan sebuah sungai yang tenang. Di permukaannya semuanya tampak damai.
Tetapi jika kita terjun ke dalam, kita mungkin akan menemukan arus yang deras. Ketenangan di permukaan adalah hasil dari keseimbangan di bawahnya. Demikian pula dalam hidup, kita perlu mencari keseimbangan batin. Ketika badai datang, saat masalah menimpa kita dari berbagai sisi, kita harus tenang di permukaan. Bukan berarti kita tidak peduli, tetapi karena kita tahu bahwa dengan tenang kita bisa berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih bijak. Ini adalah tanda kekuatan batin yang sebenarnya. Coba kita lihat dalam konteks kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik bukanlah mereka yang selalu terlihat sibuk dan terburu-buru. Justru pemimpin yang terbaik adalah mereka yang mampu tetap tenang di tengah kritis, memberikan panduan dengan kepala dingin, dan mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan. Ketenangan mereka tidak berarti bahwa mereka tidak merasakan tekanan, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam kepanikan. Inilah kekuatan tersembunyi yang bisa kita pelajari dari air. Yang ketiga, gerakan yang terus-menerus. Pelajaran ketiga adalah bahwa air selalu bergerak. Air yang diam terlalu lama akan menjadi keruh, tidak sehat, dan bahkan bisa membahayakan. Prinsip ini bisa kita terapkan dalam hidup kita sendiri. Hidup adalah tentang pertumbuhan dan perubahan. Jika kita merasa sudah berada di tempat yang nyaman dan enggan bergerak maju, kita akan mulai merasa stagnan. Tidak hanya itu, terlalu lama berada di zona nyaman bisa membuat kita kehilangan semangat untuk belajar hal-hal baru. Mari kita ambil contoh dari pendidikan. Seseorang yang berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan formalnya mungkin akan mendapati dirinya tertinggal, terutama di dunia yang terus berkembang pesat. Di sisi lain, mereka yang terus berusaha untuk belajar, baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman hidup, akan terus tumbuh dan berkembang. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk belajar sesuatu yang baru. Sama seperti air yang terus mengalir, kita harus terus bergerak maju, menemukan tantangan baru, dan memperkaya diri kita dengan pengetahuan dan pengalaman baru. Selain itu, dalam konteks hubungan sosial, gerakan ini juga penting. Hubungan yang stagnan, baik itu dalam pertemanan, keluarga, atau percintaan, bisa menjadi dingin jika tidak ada usaha untuk terus menjaga dan merawat. Seperti air yang mengalir, kita perlu terus menjaga komunikasi, memperbarui hubungan dengan orang-orang sekitar, dan selalu mencari cara untuk membuat hubungan tersebut tetap hidup dan bermakna. Yang keempat, kerendahan hati. Air selalu mengalir ke tempat yang berendah. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Air tidak pernah sombong, meskipun ia memiliki kekuatan besar. Sebaliknya, ia mencari tempat yang rendah dan menjadi sumber kehidupan bagi siapapun yang memerlukannya. Kita juga harus belajar untuk bersikap rendah hati dalam hidup, karena kerendahan hati adalah fondasi dari segala kebijaksanaan. Orang yang sombong seringkali tertutup dari pelajaran baru, sementara mereka yang rendah hati selalu siap belajar dan mendengar dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan prinsip ini dengan cara membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kerendahan hati juga bisa dilihat dari cara kita menerima kritik dan saran. Mereka yang rendah hati tidak merasa tersinggung ketika diberi masukan, tetapi justru melihatnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang kelima, siklus kehidupan dan keabadian. Pelajaran terakhir adalah tentang siklus kehidupan. Air yang kita lihat di sungai atau laut tidak pernah benar-benar berhenti. Ia menguap menjadi awan, turun sebagai hujan, dan kembali lagi ke bumi. Siklus ini terus berulang tanpa henti. Dalam hidup, kita juga adalah bagian dari siklus yang lebih besar.
Apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Tindakan kita, sekecil apapun, memiliki dampak yang lebih luas daripada yang kita bayangkan. Dengan menyadari bahwa kita adalah bagian dari siklus ini, kita akan lebih bijaksana dalam bertindak. Kita akan lebih peduli pada lingkungan, pada orang lain, dan pada generasi mendatang. Kita akan lebih menghargai setiap momen karena kita tahu bahwa hidup ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Maka hidup laksana air adalah sebuah filosofi yang kaya akan makna. Dari air, kita belajar fleksibilitas, ketenangan yang penuh kekuatan, pentingnya terus bergerak, kerendahan hati, dan siklus kehidupan yang abadi. Setiap tetes air adalah pelajaran, sama seperti setiap langkah hidup kita membawa kebijaksanaan baru. Ketika kita menghadapi rintangan, kesulitan, atau bahkan kebahagiaan, selalu ingatlah pelajaran dari air. Dengan cara ini, kita akan lebih siap untuk menjalani hidup dengan penuh makna, kedamaian, dan kebijaksanaan. Teruslah bergerak, teruslah mengalir, dan jadilah seperti air yang sederhana namun penuh kekuatan. Terima kasih sudah menyimak nasihat ini. Jika kalian menikmati dan merasa nasihat ini bermanfaat, dukung kami selalu dengan memberikan like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dari Cahaya Sukses.